Rea berdiri membeku di baris belakang gereja megah di pusat Jakarta itu, jantungnya seperti diremas ketika melihat Aisal, pria yang dicintainya selama 2 tahun penuh rahasia, mengucapkan kata dia. Dengan suara mantap di depan altar sementara tangan wanita cantik di sisinya bergetar bahagia. Hanya seminggu lalu di apartemen kecil mereka di kawasan Kemang, Aisal berlutut memegang tangannya erat berjanji bahwa pernikahan ini hanyalah sandiwara demi menyelamatkan perusahaan keluarga dari kebangkrutan dan bahwa malam itu setelah semua selesai ia akan kembali ke pelukan Rea selamanya. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Rea berjalan pulang dari kantor desain Grace tempat ia bekerja sebagai senior designer dengan gaji pas-pasan tapi cukup untuk hidup mandiri di ibu kota yang mahal ini. Ia bertemu Aisal pertama kali 2 tahun lalu di acara team building perusahaan multinasional yang sama. Aisal sebagai manajer pemasaran yang karismatik selalu menjadi pusat perhatian dengan senyum lebar dan cerita lucu tentang perjalanan bisnis ke Bali dan Yogyakarta. Rea yang pemalu dan selalu menyembunyikan orientasinya karena takut keluarganya di Surabaya yang taat agama mengetahui langsung merasa ada tarikan aneh saat mata mereka bertemu di meja makan malam itu. Kamu kelihatan seperti orang yang suka diam-diam mengamati dunia, kata Aisal sambil menyodorkan gelas jus jeruk, suaranya rendah tapi hangat. Rea tersenyum tipis, hatinya berdegup kencang. Mereka mulai berbincang tentang desain logo baru untuk klien besar, kemudian obrolan meluas ke musik dangdut yang mereka berdua suka diam-diam dan ilmu Indonesia klasik tentang perjuangan anak muda di kota besar. Malam itu berakhir dengan pesan pertama dari Aisal, senang ketemu kamu hari ini, semoga besok kita bisa ngopi bareng. Sejak itu pertemuan rahasia mereka semakin sering, pertama di kai kecil di Tamrin, kemudian di apartemen Rea yang sederhana. Aisal bercerita tentang tekanan keluarganya yang besar di Jakarta. Ayahnya pengusaha properti yang ingin ia menikah dengan putri rekan bisnis untuk merger perusahaan. Aku nggak bisa keluar dari lingkaran ini, Re, tapi hatiku cuma untuk kamu, bisik Aisal suatu malam saat mereka berbaring di kasur sempit, tangan Aisal mengusap punggung Rea pelan. Rea percaya sepenuhnya, ia rela menyembunyikan semuanya, rela menjadi bayang-bayang di hidup Aisal yang publik sempurna sebagai pria sukses heteroseksual. Di Surabaya, Ibu Rea sering menelepon menanyakan kapan ia pulang dan membawa calon istri. Kamu sudah 28 tahun, nak, jangan sibuk kerja terus, kata ibunya dengan nada khawatir yang selalu membuat Rea merasa bersalah. Ia tak pernah berani mengatakan yang sebenarnya, takut diusir dari keluarga yang masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai dosa besar. Teman-teman kerjanya di kantor juga tak tahu, meski ada beberapa rekan yang curiga melihat Rea selalu menolak ajakan kencan dengan wanita. Hanya satu orang, Sari, desainer junior yang menjadi sahabatnya, pernah bertanya pelan, kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini, ada orang spesial ya? Rea hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Hubungan mereka berkembang pelan tapi dalam. Mereka pernah kabur ke Bali selama 3 hari menggunakan cuti bersama, menyewa ila kecil di Ubud jauh dari keramaian. Di sana, di bawah pohon kelapa yang bergoyang, Aisal berbisik, kalau aku bisa memilih, aku ingin hidup terbuka denganmu, Re. Tapi dunia ini belum siap. Rea memeluknya erat, merasa itu cukup. Mereka berjalan di pantai Kuta saat malam, tangan saling bergandengan di tempat sepi, tertawa kecil saat ombak menyiram kaki mereka. Rea merasa untuk pertama kali hidupnya lengkap. Kembali ke Jakarta, tekanan mulai terasa. Aisal semakin sering membicarakan pernikahan dengan Rina, adik Rea sendiri yang kebetulan dikenalkan keluarga Aisal melalui bisnis. Rea terkejut saat Aisal pertama kali menyebut nama Rina,
tapi Aisal meyakinkan ini cuma sementara, sayang. Aku butuh dukunganmu untuk melewati ini. Kamu adalah kekuatanku. Rea setuju membantu, bahkan memberikan ide desain untuk undangan pernikahan itu dengan hati yang sakit tapi penuh pengertian. Ia pikir pengorbanan ini akan berakhir dan mereka akan bahagia. Hari-hari menjelang pernikahan, Aisal semakin sibuk, jarang membalas chat Rea. Rea mencoba mengerti, ia fokus pada proyek besar di kantor yang deadline-nya mendesak. Suatu malam, Rea menemukan email di laptop Aisal yang tertinggal di apartemen. Email itu berisi rencana merger yang melibatkan data rahasia dari perusahaan tempat Rea bekerja. Rea ragu, tapi karena cinta, ia diam saja. Ia tak tahu bahwa Aisal menggunakan kepercayaannya itu untuk memajukan posisinya di keluarga. Pagi hari pernikahan tiba, Rea duduk di bangku gereja dengan jas hitam sederhana yang ia beli khusus untuk acara ini. Ia melihat Aisal tersenyum ke arah Rina, tapi mata Aisal sesekali melirik ke arahnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Hujan semakin deras di luar, gemuruh petir seolah ikut meratapi hatinya yang hancur. Rea merasa dunia runtuh, tapi ia masih berharap ini semua sandiwara seperti janji Aisal. Saat pendeta mengucapkan kata-kata suci itu, Rea merasa napasnya tertahan. Ia ingat malam di Bali saat Aisal memeluknya di bawah bintang-bintang dan berbisik tentang mimpi mereka suatu hari nanti pindah ke rumah kecil di pinggir danau di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan tekanan keluarga. Kita akan punya anjing, Re, dan kamu bisa desain rumah kita sendiri, kata Aisal sambil tertawa. Rea percaya setiap kata itu, ia rela menunggu bertahun-tahun. Setelah upacara, tamu berdesak-desakan ke ruang resepsi di Hotel Bintang 5 di Sudirman. Rea berdiri di pojok, memegang gelas air putih, matanya tak lepas dari Aisal yang sedang beroto dengan keluarga besar. Rina, adiknya yang polos, tampak bahagia sekali, tak tahu bahwa kakaknya yang selama ini ia sayangi adalah orang yang paling terluka di ruangan ini. Sari, sahabat Rea di kantor, mendekat dan berbisik, kamu baik-baik saja. Wajahmu pucat sekali. Rea menggeleng pelan, cuma capek aja, Ri. Kerjaannya numpuk. Aisal akhirnya mendekat saat dansa pertama selesai. Ia menyentuh lengan Rea sebentar di balik kerumunan, suaranya rendah, tunggu aku di apartemen malam ini ya, setelah semua tamu pulang. Aku janji ini yang terakhir. Rea mengangguk, hatinya berbunga-bunga lagi meski sakit. Ia pulang lebih dulu dengan taksi, hujan masih deras, jalanan macet total. Di apartemen, ia membersihkan ruangan, menyiapkan makan malam sederhana seperti biasa, nasi goreng spesial yang Aisal suka. Jam menunjukkan pukul 12 malam, Aisal belum datang. Rea mulai gelisah, menelepon tapi tak diangkat. Ia membuka laptop untuk mengalihkan pikiran, tanpa sengaja melihat folder tersembunyi di desktop Aisal yang ditinggal. Di dalamnya ada email-email lama antara Aisal dan ayahnya, membahas bagaimana pernikahan dengan Rina akan membawa investor baru dan bagaimana Aisal menggunakan hubungan dekat dengan karyawan desain untuk mendapatkan data kompetitor. Rea membaca dengan tangan gemetar, air matanya jatuh ke keyboard. Aku cuma alat baginya, gumamnya. Pagi harinya, Aisal datang dengan wajah lelah tapi tersenyum. Ia memeluk Rea erat, ma telat, sayang. Acaranya panjang sekali. Rea mendorongnya pelan, suaranya dingin untuk pertama kali, kamu pakai aku untuk bisnis, Ais. Data perusahaan aku kamu kasih ke ayahmu. Aisal terdiam, wajahnya berubah pucat. Re, itu bukan seperti yang kamu pikir. Aku terpaksa, tapi cintaku beneran.
Rea mundur, cinta yang beneran gak mainin orang yang kamu sayang. Mereka bertengkar hebat malam itu, Aisal menangis memohon maaf, berjanji akan membatalkan bulan madu dan bicara dengan ayahnya. Rea akhirnya luluh karena cinta yang terlalu dalam, mereka berbaikan dengan pelukan yang penuh air mata. Tapi luka sudah tertanam. Beberapa hari kemudian, Aisal mulai jarang datang, alasan bisnis semakin banyak. Rea merasa kesepian di Jakarta yang ramai ini, ia mulai sering pulang ke Surabaya akhir pekan untuk bertemu keluarga, tapi di sana pun ia harus berpura-pura bahagia. Di kantor, proyek besar Rea mendapat pujian, tapi ia tak bisa menikmati karena pikiran selalu ke Aisal. Sari mulai curiga, kamu lagi ada masalah sama pacar ya? Rea akhirnya cerita sedikit, tanpa menyebut nama. Sari memeluknya, apapun itu, kamu layak dapat yang lebih baik, Re. Jangan biarin orang manatin kamu. Kata-kata itu menggema di kepala Rea. Suatu hari, Aisal mengajak Rea ke sebuah kafe di Senayan, wajahnya serius. Ayahku tahu tentang kita, Re. Dia ancam akan memutuskan aku kalau aku nggak lanjutkan pernikahan ini sepenuhnya. Tapi aku punya rencana, kita kabur ke Singapura setelah aku dapat bagian warisan. Rea terkejut, tapi lagi-lagi percaya. Ia mulai merencanakan masa depan, mengumpulkan tabungan, bahkan menjual motor kesayangannya untuk biaya pindah. Namun semakin dekat hari keberangkatan, Aisal semakin aneh. Ia mulai posting foto bersama Rina di Instagram, caption romantis yang membuat Rea sakit hati. Ketika Rea tanya, Aisal bilang, ini bagian dari sandiwara, sayang. Percaya sama aku. Rea percaya lagi, meski hatinya semakin retak. Di Surabaya, ibunya mulai curiga melihat Rea sering melamun, kamu kenapa, nak? Cerita sama ibu. Rea hanya tersenyum, gak apa-apa, bu. Kerjaan aja. Hubungan mereka memasuki fase yang penuh ketegangan, pertemuan semakin jarang, tapi setiap kali bertemu selalu penuh gairah dan janji. Rea mulai belajar menerima kenyataan bahwa cinta mereka harus tetap tersembunyi. Ia membaca buku-buku tentang identitas diri di toko buku kecil di Blok M, mencoba memahami dirinya sendiri di tengah masyarakat yang masih memandang sebelah mata. Teman gaya rahasianya di komunitas online memberi dukungan, tapi Rea tak pernah bertemu mereka secara langsung karena takut. Aisal suatu malam datang dengan kabar gembira, ayahku setuju kasih aku jabatan direktur setelah pernikahan ini resmi. Kita bisa hidup bebas setelah itu. Rea merasa ada harapan lagi. Mereka menghabiskan malam dengan merencanakan detail kabur, tiket pesawat, apartemen di Singapura. Rea merasa ini adalah titik balik. Tapi di balik semua itu, Aisal mulai ragu dalam hati. Tekanan keluarga semakin berat, Rina mulai jatuh cinta sungguhan, dan bisnis semakin bergantung pada pernikahan ini. Aisal mulai mempertimbangkan untuk benar-benar menjalani pernikahan itu, meski hatinya masih untuk Rea. Rea tak tahu apa-apa, ia terus mempersiapkan diri dengan penuh harap. Bulan berikutnya berlalu seperti kabut bagi Rea. Ia bekerja keras di kantor, menyelesaikan proyek desain kampanye besar untuk klien properti yang ternyata adalah perusahaan ayah Aisal. Setiap kali melihat logo yang ia buat sendiri dipakai di iklan televisi, hatinya campur aduk antara bangga dan sakit. Aisal semakin jarang menghubungi, tapi setiap chat selalu diakhiri dengan aku cinta kamu, tunggu aku ya. Rea menyimpan semua chat itu seperti harta karun. Di Surabaya saat pulang kampung, Rea membantu ayahnya di toko kelontong kecil keluarga. Ayahnya yang sudah tua bertanya, kapan kamu bawa pulang calon menantu, Re? Ibu sudah nggak sabar.
Rea tertawa garing, masih lama, yah. Kerja dulu yang stabil. Malamnya ia tidur di kamar kecilnya, memandang Oto Aisal yang disembunyikan di ponsel, air matanya jatuh pelan. Ia merasa terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga. Kembali ke Jakarta, Sari mengajak Rea ke acara komunitas desainer di sebuah galeri di Kemang. Di sana Rea bertemu dengan beberapa pria yang terbuka tentang orientasinya. Mereka bercerita tentang perjuangan keluar dari lemari di Indonesia yang masih sulit. Rea mendengarkan dengan hati berat, ia merasa iri tapi tak berani mengikuti jejak mereka. Suatu hari nanti aku juga akan berani, gumamnya dalam hati. Aisal akhirnya datang suatu malam dengan kabar buruk, ayahku mempercepat pernikahan, Re. 2 minggu lagi. Tapi aku janji setelah itu kita kabur. Rea marah, kamu selalu janji, Ais. Aku capek nunggu. Mereka bertengkar lagi, tapi berakhir dengan pelukan dan air mata. Aisal meninggalkan cincin sederhana untuk Rea sebagai janji, ini simbol bahwa hatiku milikmu. Rea memakai cincin itu di jari manisnya setiap malam saat sendirian. Persiapan pernikahan semakin ramai, Rea diminta keluarga membantu desain dekorasi karena keahliannya. Ia melakukannya dengan hati yang hancur, setiap pilihan warna mengingatkannya pada mimpi yang semakin pudar. Rina, adiknya, datang ke apartemen Rea suatu sore, Kak, aku bahagia banget. Aisal baik sekali sama aku. Rea tersenyum paksa, iya, Rin. Kakak senang buat kamu. Di dalam hati ia berteriak kesakitan. Malam sebelum pernikahan, Aisal datang diam-diam ke apartemen. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk terakhir kali, berbicara tentang masa depan di Singapura, tentang rumah kecil, tentang kebebasan. Besok aku akan menikah, tapi hatiku tetap di sini, kata Aisal sambil memeluk Rea erat. Rea percaya lagi, ia rela menunggu 1 hari lagi. Pagi harinya, gereja penuh tamu. Rea duduk di belakang, tangannya dingin. Saat prosesi dimulai, ia melihat Aisal berjalan ke altar dengan langkah mantap. Saat kata jihad terucap, dunia Rea hancur total. Ia bangkit pelan, keluar dari gereja di bawah hujan deras, air mata tak terbendung. Di taksi pulang, ia membuka cat lama mereka, membaca ulang semua janji. Di apartemen, Rea duduk diam di lantai, cincin di jarinya terasa berat. Ia memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Ia mulai mengemasi barang-barang Aisal yang tertinggal, siap mengembalikannya. Tapi di dalam laci, ia menemukan dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Aisal sebenarnya sudah merencanakan untuk meninggalkan Rea selamanya setelah pernikahan, menggunakan data yang Rea berikan untuk naik jabatan dan kemudian memutus semua kontak. Rea terduduk lemas, pengkhianatan itu lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sari datang setelah Rea meneleponnya menangis. Sahabatnya itu memeluknya sepanjang malam, mendengarkan cerita lengkap. Kamu harus move on, Re. Kamu layak bahagia tanpa sandiwara. Rea mengangguk, tapi hatinya masih terlalu sakit. Ia memutuskan untuk cuti kerja seminggu, pergi ke Bali sendirian untuk menyembuhkan luka. Di pantai Kuta yang dulu mereka kunjungi bersama, Rea duduk di pasir, memandang laut. Ia menangis lepas, melepaskan semua penyesalan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria lokal bernama Made, yang bekerja sebagai guide tour dan terbuka tentang dirinya. Mereka berbicara lama, Made berbagi cerita tentang perjuangannya di Bali yang lebih terbuka dibanding Jakarta. Rea merasa ada cahaya kecil harapan. Sementara itu di Jakarta, Aisal mulai menikmati bulan madu di Eropa dengan Rina, tapi setiap malam ia memikirkan Rea.
Ia mencoba menghubungi Rea tapi nomornya sudah tidak aktif. Aisal mulai gelisah, bisnis merger berjalan lancar tapi hatinya kosong. Ia mulai sadar bahwa ia kehilangan sesuatu yang berharga. Di Bali, Rea menghabiskan hari-harinya berjalan di sawah Ubud, belajar meditasi di pura kecil, dan berbicara dengan Made tentang hidup dan cinta. Made bilang cinta itu nggak boleh bikin kita jadi bayang-bayang orang lain. Kamu harus temukan dirimu sendiri dulu. Rea merasa kata-kata itu seperti obat. Ia mulai menggambar lagi, sketsa-sketsa tentang perjalanan emosionalnya, tentang pria yang belajar mencintai diri sendiri di tengah badai. Kabar dari Jakarta datang melalui Sari, perusahaan sedang heboh karena Aisal tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan direktur setelah hanya 1 bulan menikah. Rina menelepon Rea menangis, "Kak, Aisal aneh banget. Dia bilang dia nggak bisa lanjutkan ini, dia minta cerai." Rea terkejut tapi tak menjawab banyak. Ia masih terluka terlalu dalam. Aisal kembali ke Jakarta sendirian, tinggal di apartemen mewah keluarga tapi merasa hampa. Ia mencari Rea ke kantor lama, tapi Rea sudah resik dan pindah sementara ke Bali. Aisal mulai menelusuri jejak Rea, menelepon teman-teman, sampai akhirnya ia tahu Rea di Ubud. Ia terbang ke Bali dengan hati berdebar, membawa semua penyesalan. Rea sedang duduk di kai kecil dekat pantai ketika Aisal muncul tiba-tiba. "Re, aku minta maaf. Aku bodoh sekali." Rea berdiri, wajahnya dingin, "Kamu datang terlambat, Ais. Aku sudah belajar hidup tanpa kamu." Mereka berjalan di pantai, Aisal bercerita bagaimana di bulan madu ia tak bisa bahagia, setiap saat memikirkan Rea, bagaimana ia sadar bahwa data bisnis yang ia pakai sebenarnya Rea berikan dengan cinta murni, bukan untuk dimanatkan. "Aku kehilangan kamu, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Keluargaku marah, bisnis goyah karena aku mundur." Rea mendengarkan tanpa emosi berlebih, ia sudah berubah. "Kamu pernah bilang cinta kita abadi, tapi kamu pilih bisnis dan sandiwara. Sekarang kamu menyesal, tapi aku sudah move on." Aisal menangis di pantai itu, memohon kesempatan kedua. Rea berpikir lama, mengingat semua pengorbanan, semua malam menunggu, semua air mata. Malam itu mereka menginap di ila yang sama dulu, berbicara sampai pagi. Rea menceritakan perjalanannya di Bali, bagaimana ia akhirnya menerima dirinya sebagai pria yang mencintai sesama jenis tanpa rasa malu. Aisal mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, ia sadar betapa dalam luka yang ia buat. "Aku rela kehilangan segalanya demi kamu, Re. Aku sudah bicara dengan ayahku, aku pilih kamu." Tapi Rea tak langsung percaya. Ia butuh waktu. Mereka menghabiskan hari-hari di Bali dengan berjalan, berbicara, dan pelan-pelan membangun kembali kepercayaan. Rea melihat perubahan di Aisal, pria itu sekarang lebih rendah hati, lebih terbuka. Aisal bahkan ikut meditasi bersama Made, belajar tentang penerimaan diri. Kembali ke Jakarta setelah 2 minggu, mereka memutuskan untuk mencoba lagi, tapi kali ini terbuka pelan-pelan. Rea kembali bekerja sebagai relancer, Aisal mulai bisnis kecil sendiri tanpa bergantung keluarga. Mereka tinggal bersama di apartemen baru di pinggiran Jakarta, jauh dari pusat. Keluarga Rea di Surabaya mulai curiga, tapi Rea perlahan bercerita kepada ibunya melalui telepon panjang, "Bu, aku mencintai seorang pria. Aku bahagia sekarang." Ibu Rea terdiam lama, tapi akhirnya bilang, "Asal kamu bahagia, Nak. Ibu butuh waktu." Masyarakat di sekitar masih sulit, tetangga bergosip, tapi Rea dan Aisal belajar mengabaikan. Mereka punya lingkaran teman baru,
termasuk Sari dan Made yang sering berkunjung. Cinta mereka tumbuh lebih dewasa, penuh pengertian dan saling mendukung. Tapi ada satu rahasia terakhir yang Rea simpan. Selama di Bali, ia diam-diam membantu Aisal dengan desain baru untuk bisnis kecil Aisal menggunakan koneksi lamanya, tanpa Aisal tahu. Itu adalah cara Rea menunjukkan bahwa ia tak pernah benar-benar meninggalkan. 6 bulan berlalu, bisnis Aisal kecil mulai berkembang berkat desain Rea yang brilian. Mereka merayakan ulang tahun pertama kehidupan baru mereka dengan makan malam romantis di rooftop kecil apartemen. Aisal memeluk Rea erat, "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua, Re. Aku nggak akan sia-siakan lagi." Rea tersenyum, "Kita sama-sama belajar, Ais." Tapi di balik kebahagiaan ada badai kecil. Ayah Aisal datang ke apartemen suatu hari, marah besar karena putranya meninggalkan warisan besar demi hubungan tidak normal. Pertengkaran hebat terjadi, Rea berdiri di sisi Aisal, bicara dengan tenang, "Pak, saya mencintai anak Bapak dengan tulus. Kami sudah dewasa memilih jalan sendiri." Ayah Aisal pergi dengan marah, tapi benih perubahan sudah tertanam. Rea mulai terlibat aktif di komunitas kecil di Jakarta, membantu desain poster acara kesadaran tanpa menunjukkan wajahnya. Ia merasa semakin kuat, identitasnya bukan lagi beban tapi kekuatan. Aisal mendukung penuh, bahkan ikut hadir di acara tertutup. Suatu malam, Rina datang berkunjung, sudah bercerai secara resmi. Ia memeluk Rea, "Kak, aku sekarang mengerti. Ma, aku pernah jadi bagian dari sakitmu." Rea menangis, memakan adiknya sepenuh hati. Keluarga mulai perlahan menerima, meski pelan. Di tengah semua itu, Aisal menemukan dokumen lama di laptop Rea, desain-desain yang ternyata Rea buat diam-diam untuk menyelamatkan bisnis kecilnya saat ia hampir bangkrut setelah mundur dari keluarga. Aisal terkejut, "Kamu yang bantu aku selama ini. Tanpa aku tahu." Rea mengangguk, "Aku nggak pernah berhenti peduli, meski kamu pernah khianati aku." Aisal menangis, memeluk Rea erat, "Aku nggak pantas dapat kamu, Re. Tapi aku akan seumur hidup membuktikan." Mereka pergi ke Bali lagi, kali ini sebagai pasangan terbuka di antara teman-teman. Di pantai yang sama, di bawah senja yang indah, Aisal berlutut lagi, kali ini dengan cincin baru. "Rea, maukah kamu menikah denganku secara sah di negara yang menginginkan suatu hari nanti? Atau setidaknya, menjalani hidup ini bersamaku selamanya?" Rea tersenyum, "Ya, Ais. Kita sudah melalui terlalu banyak untuk menyerah sekarang." Kehidupan mereka terus berkembang, penuh tantangan tapi juga kebahagiaan kecil. Rea membuka studio desain sendiri, Aisal mengembangkan bisnis ramah lingkungan. Mereka sering pulang ke Surabaya, membawa oleh-oleh untuk keluarga, dan pelan-pelan keluarga menerima dengan hati terbuka. Tapi di masyarakat luas, masih ada pandangan miring, gosip di media sosial saat foto mereka bersama bocor. Mereka belajar menghadapi bersama, saling menguatkan. Rea sering berkata, "Kita bukan korban lagi, kita pemenang karena memilih mencintai." Tahun kedua bersama, Rea dan Aisal merayakan dengan perjalanan ke Yogyakarta, mengunjungi Candi Borobudur saat matahari terbit. Di sana, di antara kabut pagi, mereka berjanji untuk terus tumbuh bersama. Aisal sekarang sepenuhnya terbuka dengan keluarganya, meski ayahnya masih sulit menerima, ibunya mulai datang berkunjung dan memasak untuk mereka. Rea merasa damai, luka lama sudah sembuh total. Di kantor baru Rea, ia merekrut Sari sebagai partner. Studio mereka semakin besar dengan klien dari seluruh Indonesia.
Aisal sering datang membantu membawa kopi dan pelukan di tengah hari sibuk. Teman-teman mereka dari komunitas semakin banyak, acara kecil di apartemen menjadi tempat berbagi cerita tentang perjuangan serupa. Rea merasa misinya adalah membantu orang lain yang masih terjebak seperti dulu ia. Suatu hari, berita besar datang. Ayah Aisal sakit parah, meminta mereka datang ke rumah besar di Menteng. Di sana, di ranjang sakit, ayah Aisal memegang tangan Rea. "Makan aku, nak. Aku salah menilai. Lihat anakku sekarang bahagia karena kamu." Rea menangis, memakan sepenuh hati. Itu adalah penyembuhan terakhir bagi Aisal. Kehidupan terus berjalan, mereka membeli rumah kecil di pinggiran Jakarta dengan taman kecil, tempat mereka menanam bunga bersama. Rea sering menggambar potret Aisal di pagi hari, menangkap senyum yang dulu hilang. Aisal belajar memasak resep Surabaya dari ibu Rea melalui Ideocal. Di malam-malam tenang, mereka duduk di teras, memandang bintang, mengingat perjalanan panjang dari pengkhianatan hingga kebahagiaan sejati. Rea berkata, "Kita bukti bahwa cinta bisa menyembuhkan luka terdalam." Aisal mengangguk, "Dan aku berjanji tak akan pernah lagi kehilangan kamu." Cerita mereka menginspirasi banyak orang di komunitas, meski masih rahasia bagi dunia luar. Mereka hidup dengan tenang, penuh rasa syukur atas setiap pelajaran. Apakah pengkhianatan dalam cinta selalu berujung pada penyesalan abadi bagi pelakunya, atau justru menjadi jalan menuju cinta yang lebih kuat dan dewasa? Benar atau salah? Berikan pendapatmu.